Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan pidana yang timbul karena pacaran. Ya, jadi yang belum punya pacar atau yang masih jomblo bersyukurlah di sini karena tidak sedang dibahas oleh saya ya. Nah, dari pacaran tersebut itu kan banyak sekali akibat yang ditimbulkan dalam hal hukum sebenarnya. Nah, ini tidak diketahui oleh remaja atau orang yang beranjak remaja. Yang pertama ya, ketika seseorang itu melakukan pacaran ya. Pacaran kalau dilakukan di muka umum, di hadapan banyak orang ya, atau tindakan itu mengarah pada pencabulan, sudah jelas itu bisa dipidana ya. Nah, itu sebagaimana ditentukan di dalam pasal 281 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu bisa dipidana seperti itu. Nah, ketika sama-sama anak di bawah umur melakukan itu bagaimana? Ya, kan begitu ya. Nah, ketika di bawah umur melakukan pacaran bagaimana? Ya tetap saja ada sanksinya, ya. Ada sanksi pidananya, tetapi nanti mengarah kepada pasal 76E junto pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ya. Nah, ini nanti bisa diproses di PPA ya, di PPA di Polres. Nah, tapi itu lagi-lagi deliknya adalah delik aduan ya, bukan pidana umum. Nah, lalu berikutnya yang perlu diwaspadai ya, ketika orang pacaran tidak disetujui oleh orang tuanya. Nah, itu anaknya dibawa lari, dibawa kabur. Nah, itu bahaya lagi, bisa merampas kemerdekaan orang ya, bisa merampas hak orang lain. Nah, itu bisa dilaporkan nanti ya. Itu bisa dilaporkan, sudah jelas itu pidananya ya. Jadi tidak bisa kita mengambil kemerdekaan orang lain, kita membawa lari atau membawa kabur anak orang. Nah, itu tidak boleh, itu ada pidananya ya, ditentukan di pasal 33 KUHP itu ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu ada lagi, nah, kalau kita pacaran dengan orang yang sudah punya pasangan sah ya, sebagaimana dibahas di video sebelumnya, itu tidak boleh juga ya. Itu namanya perselingkuhan ya, perselingkuhan atau overspell. Nah, itu tidak boleh, itu ditentukan di 284 KUHP sebenarnya ya, apapun alasannya ya. Itu unsur pidana di dalam pacaran itu masih banyak sekali. Nah, kalau itu mengakibatkan kerugian, misalkan luka-luka berat ya, atau bahkan misalkan meninggal dunia, ya masuk dalam kategori penganiayaan atau bukan, masuk dalam kategori pembunuhan atau bukan, kan seperti itu. Nah, masuk dalam kategori pemerkosaan atau bukan, ya kalau dipaksa ya masuk, kalau usia dewasa bukan anak-anak ya kategori pemerkosaan ya. Ya, jelas begitu. Itu ada unsur pidana, sudah pasti itu nanti ya. Seperti itu di 285 ya KUHP, unsur pidananya pemerkosaan. Nah, selain itu ya, kalau kita chatting atau WA saja ya nggak ada masalah, chatting biasa. Nah, tetapi ketika ada unsur pornografi di situ ya, lalu kita sakit hati ketika diputus ya, sakit hati ketika diputus lalu disebarkan kepada orang lain ya, ada unsur mentransmisikan di situ, menyebarkan ya gambar-gambar atau video porno seperti itu bisa dipidana ya, ditentukan di Undang-Undang ITE, sudah jelas begitu. Nah, apalagi kalau itu sudah jelas-jelas dia mentransmisikan gambar, menyampaikan di akun media sosial misalkan, ditambahi lagi ada captionnya ya, ada penghinaannya. Nah, ini bahaya, bisa kena pasal berlapis nanti, ada beberapa pasal yang menjerat ya, seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa dipidana karena pacaran. Nah, karena itu sebaiknya rekan-rekan yang masih pacaran atau teman-teman yang masih pacaran sebaiknya jangan pacaran ya, langsung menikah saja ya. Meskipun
administrasinya itu masih mengurus apa, nggak ada masalah, yang penting menikah saja daripada pacaran, ya seperti itu ya. Lalu kalau tidak disetujui bagaimana, ya bagaimana caranya menghadap ke orang tua atau calon mertua, orang tua si pacar atau calon mertuanya ya, supaya diperbolehkan ya. Ya, daripada nanti kena jerat pidana nanti ya. Jerat pidana udah jelas tadi, itu ada pidana terkait perlindungan anak, ada lagi pidana pemerkosaan, penculikan ya, dan seterusnya. Ketika merampas kemerdekaan orang sudah jelas penculikan ya. Ya, ada banyak hal sebenarnya. Nah, selain itu yang perlu kita pikirkan adalah posisi uh, di luar hukum pidana itu sendiri. Nah, ketika keluarganya sudah disakiti karena kita melakukan perbuatan pidana misalkan, nah itu dampaknya nanti akan panjang ya. Keluarganya nanti yang tidak suka tadi, tidak setuju tadi, itu akan sakit hati terus menerus, maka kita tidak akan nyaman meskipun sudah menikah ya, seperti itu ya. Oke, sekian pembahasan dari saya video kali ini. Terima kasih. Kalau ada komentar, pertanyaan, kritik dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.